masalah dalam jurnal ini yaitu penulis mengawali jurnalnya dengan berbagai contoh nyata ketidaketisan komunikasi bisnis, seperti atasan yang kasar terhadap bawahan pada kasus Prita Mulyasari versus rumah sakit, dan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar. Semua contoh ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis seringkali tidak adil dan bersifat monolog. Artinya hanya menguntungkan pemilik modal, sementara pihak lain seperti konsumen dan karyawan atau masyarakat itu sering dirugikan. Karena itu, penulis menegaskan perlunya komunikasi bisnis yang etis dan juga dialogis, agar semua pihak itu memperoleh manfaat yang seimbang. Adapun tujuan dan juga metode tujuan jurnal ini adalah menjelaskan makna komunikasi bisnis yang etis serta melakukan tinjauan kritis terhadap praktik bisnis yang manipulatif. Dan metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan analisis wacana kritis. Lanjut ke pembahasan utama, di mana Philippus menjelaskan bahwa komunikasi bisnis etis itu berarti komunikasi yang berlandaskan aturan moral, bukan sekedar etika sopan santun, yang menyoroti 5 teori etika utama, yaitu etika deontologis, tindakan benar karena kewajiban moral, misalnya larangan berbohong dalam promosi produk. Kemudian etika utilitarian, komunikasi dianggap baik bila membawa manfaat terbesar bagi banyak orang. Ketiga, etika hak, menghargai hak konsumen dan juga karyawan untuk mendapat informasi yang jujur. 4. Etika keutamaan, menekankan karakter moral seperti kejujuran dan juga kerendahan hati dalam berbisnis. 5. Etika keadilan, di mana memastikan komunikasi bisnis itu menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Selain itu, Philippus juga mengkritik komunikasi bisnis modern yang cenderung monologal dan manipulatif. Ia menyebut kondisi ini sebagai struktur dominasi di mana pihak kuat mengendalikan narasi komunikasi sementara pihak lemah tidak punya ruang untuk berbicara. Nah, untuk itu penulis menawarkan solusi berupa komunikasi bisnis yang dialogis dan juga bebas dominasi. Artinya komunikasi harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dua arah, sehingga semua pihak bisa menyampaikan aspirasi dan juga hak secara setara. Nah, kesimpulannya yaitu komunikasi bisnis yang etis bukan hanya soal berkata sopan atau berperilaku ramah, tetapi soal kejujuran, tanggung jawab, dan juga keadilan dalam menyampaikan informasi bisnis. Etika komunikasi bisnis itu harus dibangun melalui dua hal. Yang pertama, penerapan nilai moral individu seperti kejujuran dan juga tanggung jawab. Dan kedua, pembenahan struktur sosial dan juga institut bisnis agar lebih adil dan juga terbuka. Nah, dengan membangun komunikasi bisnis yang dialogis, perusahaan bukan hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga membangun kepercayaan, citra positif, dan juga hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Nah, itulah analisis singkat jurnal komunikasi bisnis yang etis, karya ngurang Philippus. Pesan utamanya, bisnis yang beretika adalah bisnis yang berkelanjutan. Mari kita wujudkan komunikasi bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memanusiakan manusia. Analisis buku Strategi dalam Komunikasi Bisnis yang ditulis oleh Dr. Nani Kosidah, SEMAK. Satu yaitu pengantar komunikasi bisnis, di mana pada bab pertama ini menjadi landasan dari keseluruhan buku. Di sini Dr. Nani itu menjelaskan bahwa komunikasi adalah inti dari kehidupan organisasi. Tidak ada perencanaan, pengarahan, ataupun pengendalian yang bisa berjalan tanpa komunikasi yang baik. Komunikasi bukan sekedar mengirim pesan, tetapi juga membangun pemahaman bersama antara pengirim dan juga penerima. Kunci utama dari komunikasi bisnis adalah dua arah, di mana pengirim mengirim pesan dan penerima memberikan umpan balik. Nah, bab ini juga mengenalkan model komunikasi Shannon Weaver yang menggambarkan bagaimana pesan dikirim dari sumber dikodekan, disalurkan, diterima, dan juga dikodekan kembali oleh penerima. Model ini membantu kita memahami bahwa setiap proses komunikasi selalu menghadapi potensi noise atau gangguan yang bisa berasal dari faktor teknis maupun psikologis. Selain itu, Dr. Nani menjelaskan bahwa keterampilan komunikasi adalah model utama seorang pemimpin dan juga manajer. Komunikasi yang efektif menciptakan hubungan kerja yang harmonis, memperkuat koordinasi, dan juga meningkatkan produktivitas perusahaan. Komunikasi, di mana bab 2 itu membahas hal yang sering diabaikan dalam dunia kerja, hambatan komunikasi. Dr. Nani mengutip prinsip klasik Peter Drucker, hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Artinya dalam komunikasi bisnis tidak harus peka terhadap makna tersembunyi di balik kata-kata, ekspresi, dan juga bahasa tubuh. Ada 3 jenis utama hambatan. Yang pertama itu hambatan pribadi seperti kurangnya kosakata, ketakutan berbicara, atau asumsi yang salah. Yang kedua, hambatan kelompok. Misalnya karena perbedaan pendapat, dominasi satu pihak dalam tim, atau kegagalan mendengarkan. Yang ketiga, hambatan organisasi seperti birokrasi yang kaku, hubungan status yang terlalu hierarkis, dan kurangnya fasilitas komunikasi. Untuk mengatasinya, penulis memperkenalkan konsep 7C dan 4S, di mana 7C itu clarity, kejelasan, consciousness, keringkasan, concreteness, kekonkretan, correctness, ketepatan, consideration, pertimbangan, courtesy, kesopanan.
completeness, kelengkapan. Dan 4S, shortness, singkat, simplicity, sederhana, dan strength, kekuatan, dan sincerity, ketulusan. Dengan penerapan prinsip ini, komunikasi bisnis bisa lebih efisien, sopan, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, lanjut bab 3, komunikasi internal. Bab ini membahas komunikasi di dalam organisasi, antar pegawai, antar pimpinan dan bawahan maupun antar departemen. Dr. Nani menyebut komunikasi internal itu sebagai urat nadi organisasi. Komunikasi internal bisa berbentuk rapat intranet perusahaan, email, atau laporan kerja. Tujuannya adalah menciptakan sinergi tim, transparansi, dan rasa memiliki terhadap visi organisasi. Dalam bagian ini, penulis juga menyinggung konsep tim proyek, di mana komunikasi yang baik beranggotakan sangat menentukan keberhasilan kerja kelompok. Hambatan seperti dominasi satu orang atau kurangnya partisipasi disebut sebagai groupthink. Kesimpulannya, komunikasi internet yang terbuka dan partisipasi akan membangun budaya kerja kolaboratif dan meningkatkan semangat karyawan. Nah, pada bab 4 tentang komunikasi eksternal. Kalau bab 3 itu fokus ke dalam, nah bab 4 membahas komunikasi eksternal, yaitu hubungan organisasi dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, media, atau pemerintah. Komunikasi eksternal berfungsi untuk membangun citra positif perusahaan, menjalin kepercayaan publik, dan juga menyampaikan informasi dengan transparan. Dr. Nani juga menyoroti pentingnya hubungan masyarakat atau public relation dan media sosial sebagai sarana komunikasi modern yang cepat dan juga luas. Di era digital, kemampuan mengelola pesan eksternal menjadi penentu reputasi perusahaan. Sekali pesan salah diinterpretasikan, reputasi bisa langsung runtuh. Nah, lanjut bab 5, yaitu komunikasi bisnis yang efektif. Bab ini menjelaskan cara menciptakan komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis. Dr. Nani menekankan bahwa komunikasi yang baik harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, tepat sasaran, pesan disampaikan kepada audiens yang benar. Yang kedua, tepat waktu, pesan dikirim pada momen yang strategis. Yang ketiga, tepat media, memilih saluran komunikasi yang sesuai seperti email, rapat, atau presentasi. Selain itu, kemampuan penulis dan juga berbicara dengan bahasa yang jelas dan profesional menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan bisnis. Bab 6, yaitu komunikasi lisan, kekuatan pidato. Bab ini menunjukkan kekuatan berbicara di depan publik. Menurut penulis, kata-kata bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk memengaruhi orang lain, asal disampaikan dengan keyakinan dan juga empati. Ia menjelaskan ciri-ciri pembicara yang baik itu memiliki gaya bicara yang asertif, menguasai bahasa tubuh, dan juga mampu membaca reaksi audiens. Keterampilan berbicara tidak hanya penting untuk pemimpin perusahaan, tapi juga bagi siapapun yang ingin menyampaikan ide secara meyakinkan. Nah, lanjut bab 7, komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Di bab ini, Dr. Nani membedakan 2 bentuk komunikasi penting. Intrapersonal yaitu komunikasi dengan diri sendiri seperti refleksi dan juga perencanaan. Interpersonal yaitu komunikasi antara 2 atau lebih individu. Nah, komunikasi interpersonal menjadi dasar dari kepercayaan, empati, dan juga kerjasama tim. Penulis juga membahas teori penetrasi sosial yang menjelaskan bagaimana hubungan antar individu berkembang dari sekadar basa-basi hingga ke tingkat keakraban dan juga kepercayaan. Lanjut bab 8, berita negatif dan juga komunikasi kritis. Bab ini membahas strategi menghadapi situasi kritis komunikasi, seperti ketika perusahaan menghadapi keluhan publik, isu internal, atau pemberitahuan negatif. Penulis menekankan pentingnya rencana komunikasi kritis yang meliputi menyusun pesan resmi yang jujur dan juga akurat, menunjukkan juru bicara yang kompeten, menyelenggarakan konferensi pers bila perlu, dan menghindari penyangkalan dan juga memperburuk situasi. Dr. Nani menegaskan bahwa cara kita berkomunikasi dalam masa kritis menentukan apakah reputasi perusahaan itu akan pulih atau hancur. Nah, bab 9 yaitu kemampuan menulis. Bab ini membahas komunikasi tertulis dalam bisnis, contohnya surat laporan, memo, email, dan juga proposal. Penulis menjelaskan bahwa tulisan bisnis harus ringkas, padat, dan juga profesional. Ada 3 tingkat kemampuan menulis. Yang pertama, dasar, memahami struktur dan juga tata bahasa. Yang kedua, menengah, mampu menulis laporan atau surat bisnis sederhana. 3, profesional, mampu menyusun laporan strategis dan juga persuasif. Selain itu, Dr. Nani juga menekankan pentingnya ejaan, tanda baca, dan juga tata bahasa yang benar agar tulisan mudah dipahami dan juga mencerminkan kredibilitas penulis. Nah, lanjut bab 10 yaitu komunikasi lintas budaya. Bab terakhir itu membahas tantangan komunikasi lintas budaya di era globalisasi. Dalam bisnis internasional kita akan berhadapan dengan perbedaan bahasa, nilai, dan juga norma sosial. Dr. Nani menjelaskan bahwa kemampuan memahami budaya lain sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Ia menyoroti pentingnya empati, keterbukaan, dan juga fleksibilitas dalam berinteraksi
berkomunikasi dengan mitra dari negara lain. Komunikasi lintas budaya yang baik akan memperkuat kolaborasi, menciptakan rasa saling menghormati, dan juga membuka peluang bisnis baru. Nah, jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan buku Strategi dalam Komunikasi Bisnis karya Dr. Nani Kosida memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana berkomunikasi secara efektif, etis, dan juga strategis dalam konteks bisnis. Nah, pesan utama buku ini adalah komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tetapi jembatan untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan juga kesuksesan. Nah, dalam dunia kerja yang kompetitif, kemampuan berkomunikasi yang baik bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama.